First, he has a tragic childhood. Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film kungfu Cina dengan judul Tai Chi Zero, sebuah film epik yang menceritakan perjuangan hidup bocah cupu ahli kungfu dalam ketekunannya mempelajari ilmu bela diri, hingga akhirnya ia berhasil dan mampu membuat wanita ahli kungfu jatuh cinta padanya. Dan dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian nonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai pada masa pertengahan dinasti Qing, di mana kekuatan barat telah menyerbu Cina sehingga merusak kebiasaan leluhur mereka. Dan demi untuk menyelamatkan tradisi leluhur Cina, mereka membentuk kelompok progresif gerakan memperkuat diri dengan dipimpin oleh Pangeran Dun. Di saat Pangeran Dun sedang dibuat pusing dengan tempuran kekuatan barat, seorang datang dengan mengendarai sayap besinya. Xin berpindah memperlihatkan tokoh utama bernama Yan Luchan, di mana diceritakan ia adalah ahli kungfu. Luchan merupakan anak terlantar. Ia ditinggal mati oleh ibunya sejak kecil. Luchan dianugerahi 3 bunga mekar mahkota pada kepalanya berbentuk seperti tanduk. Dengan adanya kelebihan itu, ia memiliki kecerdasan dalam berkungfu dengan sekali melihat gerakan. Perjuangan hidupnya membuat Luchan ahli dalam bela diri. Namun semakin bertambahnya umur, setiap selesai berkelahi, ketegangan membuat darah mengalir memenuhi otaknya hingga harus keluar dari hidung maupun mulutnya. Setelah itu tanduknya akan berubah dan Luchan akan jatuh pingsan. Seperti saat ini, Luchan yang terkalahkan dalam peperangan perlawanan terhadap prajurit pembela barat. Ia tak sadarkan diri, kemudian dibawa di balai pengobatan. Di sana ia bertemu dengan seorang ahli kungfu yang kemudian menyarankannya untuk mempelajari kungfu Chen agar dapat menghilangkan 3 bunga mekar mahkota yang ada di kepalanya. Maka setelah peperangan selesai, Luchan langsung berhamburan pergi mencari desa Chen untuk mempelajari ilmu bela dirinya. Perjuangannya untuk mempelajari ilmu bela diri sangatlah sulit. Ia berhari-hari tidak diterima oleh warga Chen untuk mempelajari ilmunya, karena hal ini merupakan larangan nenek moyang mereka. Hingga suatu saat ketika Luchan berhasil menyelamatkan desa Chen dari serangan jajahan orang barat, namun justru tertuduh mencuri jurus mereka yang memang Luchan gunakan dalam melawan musuh. Pada saat itu, ketua mereka akan menghukumnya. Ayah Yunyang hanya mencoba tenang dan meminta Yunyang untuk menyelamatkannya. Dan dari sinilah Yunyang memutuskan untuk menyelamatkan hidupnya dengan memberinya marga. Dengan kata lain, Yunyang akan menikahi pria bodoh ini. Dan tibalah hari ini, hari keberuntungan miliknya. Ia menikahi Yunyang, putri dari keluarga Chen yang memiliki paras cantik. Di tengah pernikahannya, tiba-tiba saudara Yunyang yang sudah lama pergi dari rumah pulang kembali dengan menunjukkan kungfunya. Setelah menyadari jika ia adalah Chen Ziyang, saudara-saudaranya serta tetua mereka menyapanya termasuk Yunyang, namun tidak untuk ayahnya. Dari pertemuan pertamanya, sang ayah masih melihat persamaan Ziyang dahulu dan sekarang pada kungfunya. Untuk itu, ia memilih untuk pergi. Di tengah pesta penyambutan kedatangan Ziyang, si pendekar culun Luchan sedang sibuk menyantap makanan. Dan di atas sana, Yunyang dengan ayahnya sedang membicarakan tingkah aneh Luchan yang kini sedang makan dedaunan. Ayahnya menceritakan pada Yunyang bahwa Luchan bukanlah bodoh. Ia dilahirkan dengan memiliki 3 bunga mekar mahkota. Ia hanya butuh menyatukan antara energi tubuh dan pikiran, maka Luchan dapat menjalani hidup seperti yang lainnya dengan kekuatan kungfu yang tak dapat tertandingi. Sang guru juga menyampaikan aliran kungfu Chen akan sangat kuat jika Yunyang dapat melahirkan keturunan darinya. Usulan ayahnya ditolak keras olehnya. Yunyang hanya akan menganggap pernikahannya hanya sekedar hubungan guru dan murid. Di luar sana, para tetua masih menyambut kedatangan Ziyang dengan istrinya yang tuli dan bisu. Pada kesempatan ini, Zai membuka pembicaraan tentang ramalan lonceng perunggu, yang kemudian membuat saudara laki-lakinya mulai terhasut penasaran. Di dalam kamar Yunyang, keputusan Yunyang terhadap hubungan pernikahan hanyalah antara guru dan murid diterima oleh Luchan dengan kepolosannya. Yunyang juga memisahkan tempat tidur mereka.
Ia juga membuat beberapa peraturan dengannya yang harus dituruti. Dan sebaliknya, di balik dinding sana, di tempat tidur Ziyang, ia dengan istrinya sedang merencanakan sesuatu yang harus segera diperbuat. Karena pikir istrinya, ayah Zai mulai mencurigai keberadaan mereka. Dan tak lama dari itu, saudaranya datang menemui Ziyang. Ia menginginkan cerita tentang ramalan lonceng perunggu. Maka inilah kesempatan Zai untuk memprovokatorinya. Ia menceritakan jika dahulu kala ada pendatang yang datang untuk mengembalikan satu murid dari desa Chen yang berperilaku jahat. Namun kedatangannya yang sewana-wana tetap disambut hangat oleh tetua desa Chen pada zaman itu. Dan ternyata pendatang itu memiliki ilmu bela diri aliran Buddha yang kungfunya jauh lebih tinggi dari mereka. Sebelum pergi, ia melempar lonceng perunggu dan berpesan pada tetua mereka agar tidak menerima orang dari luar desa Chen untuk berlatih kungfu di sini, karena aliran kungfu Chen memiliki kelembutan dan tatanan kehidupan. Cerita ini Zai hubungkan dengan keberadaan Lu Chan yang merupakan pendatang asing. Dan karena kisah inilah sang adik mulai terhasut oleh ucapan Zai. Ia mulai terusik dengan adanya Lu Chan yang akan membawa mara bahaya bagi desanya. Kemudian siang harinya saat Lu Chan mencari makan setelah kelelahan belajar kungfu dengan Yuniang, para penduduk telah menghindar darinya. Cerita tentang kutukan lonceng perunggu telah sampai pada telinga mereka. Di saat semua orang tak ingin mendekatinya, tiba-tiba Zai datang. Ia menawarkan makanan padanya. Lu Chan memakannya. Ia juga dengan polosnya bercerita tentang tujuannya datang di desa Chen untuk belajar kungfu milik nenek moyang mereka. Bahkan ia mengakui jika dirinya pernah menghabiskan waktu berperang di kultus hakikat dewa. Tak lama dari itu musibah datang padanya. Ia dikeroyok dengan saudara-saudaranya yang ingin mengusirnya. Di tengah-tengah pengkeroyokan, Zai datang seolah ingin menolongnya. Namun entah apa yang diperbuatnya, ia telah membangkitkan 3 bunga mekar mahkota pada dirinya. Di bilik ruang keluarga, istri Zai sedang merencanakan sesuatu alih-alih bercerita dengan Yuniang. Tak lama dari itu, laporan tentang keributan di luar membuat Yuniang meninggalkannya seorang diri. Maka saat semua orang pergi untuk melihat keributan itu, ia beraksi menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke sebuah lonceng perunggu. Di luar sana, amukan Lu Chan terhenti saat Yuniang datang memanggil namanya. Setelah mengeluarkan banyak darah dari hidungnya, Lu Chan tak sadarkan diri. Di luar kegiatan desa Chen, di tengah keramaian pasar, mantan kekasih Yuniang yaitu Zijiang datang ke sebuah bangunan yang telah tersegel bank karena hutang. Ia membuka paksa dan masuk ke dalamnya. Ada sayap besi tergantung di sana. Kedatangannya terkepung oleh para prajurit penagih hutang yang sedang mencari Ziyang. Namun ia terselamatkan oleh salah satu pejabat tinggi dari orang barat, seorang duta bernama Flaming dari perusahaan East India. Dan saat ini keberadaannya sangat berpengaruh di Cina. Setelah keduanya berada di kereta kuda, Fleming menyampaikan tentang hutangnya yang mencapai 13.000 tel untuk kerusakan Troy, mesin pembuat rel kereta api yang beberapa tahun lalu meledak. Dan juga menginformasikan jika Pangeran Dun akan mengeksekusinya karena kejahatan korupsi yang dilakukannya. Dengan ini, Fleming berharap Zijiang dapat bergabung dengannya. Xin memperlihatkan aktivitas di desa Chen. Lu Chan masih terikat aman. Kini Ziyang giliran menghasut Yuniang untuk meninggalkan Lu Chan dari sisinya. Namun Yuniang menolak hasutan itu dan memberikan alasan jika Lu Chan telah menyelamatkan hidupnya. Ia juga bersikukuh jika ramalan lonceng perunggu hanyalah omong kosong. Pada saat ini Yuniang sadar benar ia masih mencintai Zijiang di tengah hubungan pernikahannya dengan Lu Chan. Besi yang kini didudukinya adalah saksi berakhirnya hubungan mereka. Cerita yang tersisa, Zijiang adalah musuh baginya dan penduduk desa Chen. Pada siang-siang berikutnya, Yuniang masih melatih kungfu aliran Chen pada Lu Chan. Namun kali ini ada yang berbeda dengan perasaannya saat Lu Chan menyentuhnya dan membuatnya menghindarinya. Sang guru yaitu ayah Yuniang mengambil alih latihan siang itu. Ia mengajak Lu Chan berlatih jurus Chen dengan memperlihatkan gerakan sehari-hari yang dilakukan warga Chen. Sedangkan di jauh sana, Zijiang sedang mengenang kematian Clary, wanita barat yang dicintainya yang meninggal karena sebuah insiden meledaknya besi raksasa beberapa tahun yang lalu. Hal ini pula yang membuatnya ingin membalaskan dendamnya. Maka dengan alasan ini pula lah ia meminta bantuan kepada Fleming. Pagi harinya di kediaman Yuniang,
Luchan sedang melatih seni bela dirinya, sedangkan Yunian sedang menemui ayahnya yang tengah singgah di rumahnya. Ayahnya menitipkan rimpang padanya untuk diberikan kepada saudaranya Zai pada esok hari. Bertepatan saat itu, desa Chen diributkan kembali dengan ramalan lonceng perunggu. Pagi ini lonceng itu jatuh dan berputar-putar, dan hanya Zai yang mampu menghentikannya. Sedangkan istri Zai yang mengawasi dari atas genting dipergoki oleh ayah mertuanya. Dengan perlawanan sedikit, ia berlalu pergi. Keributan di bawah sana sedang berseteru untuk mengusir Luchan dari desa Chen. Namun keributan ini berakhir dengan perkelahian antara Luchan dan Ziyang. Atas petunjuk gurunya, Luchan berhasil mengalahkannya. Setelah terkalahkannya Zai, semua penduduk dibuat tercengang. Ternyata selama ini Zai berkelahi menggunakan mesin dalam tubuhnya yang kini sudah remuk redam, dan juga istri Zai telah memasang alat mesin untuk memutar lonceng perunggunya. Rahasia mereka selama ini ternyata telah diketahui oleh ayahnya. Pada scene ini kembali memperlihatkan kedatangan pertama Zai saat memperlihatkan kungfunya. Hal itu juga berkat mesin yang dipasang di balik bajunya. Azazel juga telah mengetahui motif tersembunyi kepulangan Zai. Ia telah bekerja sama dengan Zijiang, mantan kekasih Yuniang, dengan imbalan akan melunasi semua hutangnya untuk membuat besi terbang. Kesalahan Zai terlalu banyak hingga membuat sang ayah begitu marah padanya. Bukan hanya itu, amukan Luchan beberapa hari yang lalu juga akibat dari tusukan paku yang Zai lakukan di kepalanya. Kekalahan dan tipu daya yang digunakan Zai siang ini membuat para tetua dikecewakan. Mereka berlalu pergi meninggalkannya. Hal ini membawa masa lalunya saat Zai kecil yang sudah tertarik dengan dunia perakitan. Sebelum meninggalkan desa Chen, Ziyang mengakui semua perbuatannya, termasuk persekongkolannya dengan Zijiang untuk mengizinkan pembebasan lahan membuat jalur rel kereta di desanya, dan juga tentang hutang-hutangnya. Saat Ziyang dan istrinya meninggalkan desa Chen, di pertengahan jalan Yunian dan Luchan menyusulnya. Yunian memberinya rimpang obat tradisional keluarga yang disimpannya sudah ratusan tahun pada saudaranya. Obat ini dapat dijual Zai untuk biaya hidupnya. Di tempat tinggal Gubernur Henan, Zijiang datang membacakan surat penangkapan korupsi padanya. Pada sini diperlihatkan yang dapat berkuasa hanyalah orang yang mampu membayar lebih tinggi padanya. Jika tidak, maka ia siap masuk dalam tahanan dengan menyita harta kekayaannya. Zijiang sekaligus membacakan perpindahan jabatannya yang digantikan oleh dirinya. Hal ini berhubungan dengan kekuatan uang. Perusahaan East India telah membayar 50.000 tel untuk memasukkan Zijiang sebagai gubernur baru. Di pertengahan malam, di kediaman Yuniang, ia terbangun kehilangan Luchan yang ternyata berada di atap sedang memikirkan kakak iparnya. Di lain tempat, saat waktu sudah menunjukkan siang hari, Ziyang telah sampai di perkotaan. Ia berjalan menghindari prajurit kerajaan yang siap menangkapnya karena ia masih terlilit hutang. Saat lolos dari para prajurit, Ziyang pergi ke pabrik miliknya. Pintu masih tersegel bertanda Zijiang belum melunasi hutangnya. Bersama sang istri, ia masuk melalui jendela belakang. Setelah sampai di dalam, siapa sangka ia justru tertangkap oleh para prajurit. Kemudian dibawanya ke pavilion gubernur yang ternyata ia adalah Zijiang. Mulanya Zai terkejut saat melihat gubernur barunya adalah temannya, hingga ia berubah menjadi santai. Namun tidak untuk seterusnya, saat tak sengaja Ziyang mengatakan jika Luchan pernah berada di tengah barisan bela diri kultus hakikat dewa. Tiba-tiba saja motif aslinya diperlihatkan. Tujuan Zijiang tidak hanya untuk pembuatan rel kereta api saja. Ia sedang ingin membalaskan dendam kematian kekasihnya. Maka saat mengetahui jika Luchan pernah bersekongkol dengan bela diri kultus hakikat dewa, ia langsung menggunakan kesempatan ini untuk menangkapnya sebagai pemberontak yang ada di desa Chen. Luchan yang sedang bermeditasi tersadar sesuatu hal yang menyebabkan Yunian selalu bersedih hati. Maka dengan cepatnya ia menuju ke besi raksasa yang berada di penghujung desanya. Ia menghancurkannya karena rangkaian besi inilah yang selalu membuat Yunian bersedih dengan masa lalunya. Keributan tentang ulah Luchan sampai pada telinga Yuniang hingga ia ikut menyaksikannya. Setelah Luchan berhasil menghancurkan besi raksasa itu, Yuniang meminta Luchan untuk pulang ke rumah.
Malam harinya ia mulai mempersilahkan dirinya untuk tidur bersama sebagai suami istri dan masih berlatih bela diri aliran Chen bersamanya. Xin memperlihatkan persiapan Zijiang untuk balas dendam. Di tempat pelatihan prajurit, mereka sedang berlatih menggunakan meriam buatan dari barat. Di kesempatan ini, Zijiang datang untuk bernegosiasi dengan petinggi lainnya untuk menggunakan prajurit tempurnya menyerang desa Chen dan menangkap 3 pemberontak. Bahkan ia menyuapnya agar dapat bekerja sama dengannya. Di gedung pabrik miliknya, Ziyang mulai merasa resah dengan semua rencana Zijian. Rasa bersalahnya mulai tumbuh. Ia tidak ingin seluruh warga desa Chen hancur karena ulah Zijian. Maka ia memutuskan untuk meminta istrinya menjual rimpangnya. Ziyang ingin menciptakan motif baru untuk sayap besinya. Hal ini ia lakukan untuk menyelamatkan desanya sebagai penebusan rasa bersalahnya. Xin memperlihatkan persiapan prajurit yang dibawa oleh Gubernur Zijian untuk membumi hanguskan desa Chen karena dendam terhadap warga desa Chen dan kematian kekasihnya. Setelah keributan tak kunjung reda, Guru Chen dan Lu Chan beserta Yuniang mulai mengambil formasi untuk menemuinya. Pada saat ini sang guru sadar jika 3 bunga mekar mahkota yang berada di kening Lu Chan telah menghilang. Hal ini pertanda penyakit Lu Chan telah sirna, tergantikan dengan kungfunya yang telah sempurna dan tak tertandingi. Sebelum menemui para prajurit itu, Guru Chen meminta pada keduanya untuk memisahkan diri nantinya, kemudian melarikan diri dari pertempuran, dan berpesan pada keduanya untuk menemui Guru Li dengan dibawakannya sebuah logo kerajaan yang pernah ia dapatkan dari seseorang. Setelah memantapkan rencananya, ketiganya maju menemui para musuh. Pertempuran antara mereka dan prajurit pun berlangsung. Di tengah ketegangan dan kesulitan untuk melarikan diri, Ziyang datang menghampiri mereka dan menggunakan sayap besi barunya yang telah disempurnakan. Setelah berhasil membawa mereka terbang, tak lama kemudian sayap besi mulai oleng karena beban penumpang yang terlalu berat untuk bertiga. Maka Ziyang memilih untuk menjatuhkan diri dengan parasit demi menyelamatkan Yunian dan Lu Chan. Ziyang terjatuh di antara kerumunan para prajurit. Akhirnya penyerangan desa Chen membuat Zijian terluka karena serangan bom dari Ziyang. Atas rencananya, ia mengalami kerugian ribuan tel untuk melancarkan balas dendamnya. Sedangkan Flaming sudah tak dapat lagi mengulurkan tangan untuknya, karena baginya, Zijian telah berada di ujung kehancuran. Sedangkan Guru Chen telah ditahan di dalam sel bersama putranya, Ziyang. Di tempat itulah mereka justru memiliki ruang untuk saling mengutarakan permintaan maaf. Bahkan Guru Chen mengagumi keahliannya dalam seni rakit mesin. Tanpa sayap besi buatannya, Yunian dan Lu Chan tak akan selamat. Guru Chen juga mengatakan jika ia tak bermaksud melarang putranya untuk memiliki bakat tersebut. Hanya saja kewajibannya sebagai guru tetua harus menjaga tradisi nenek moyang mereka. Di jauh sana, Yunian dan Lu Chan sedang menjadi buronan. Mereka dengan cerdik harus menggunakan cara untuk menemui Guru Li atas perintah ayahnya tanpa harus tertangkap. Hal ini mereka lakukan demi membebaskan Guru Chen dari tahanan prajurit di bawah kekuasaan Gubernur Zijian. Setelah melakukan perjalanan yang jauh, akhirnya Yunian dan Lu Chan berhasil menemukan Guru Li dengan menunjukkan logo yang mereka bawa. Hanya saja untuk bertemu dengan Guru Li, Lu Chan harus mengalahkan 6 pendekar. Lu Chan mampu mengalahkannya tanpa melukai mereka. Bersama dengan itu, Xin memperlihatkan keberadaan Pangeran Dun dengan orang kepercayaannya, ia adalah Guru Li. Setelah sesi pemotretan selesai, Guru Li menyiapkan makan siang untuk pangeran. Yunian dan Lu Chan melakukan pertemuan dengan Guru Li di dapur istana. Keberadaan mereka yang mengaku dari desa Chen sempat diragukan oleh Pangeran Dun. Dan untuk memastikan jika mereka memang dari desa Chen, Pangeran Dun menginginkan bukti melalui kungfu mereka. Kungfu aliran Chen sangat halus dan memiliki sifat kasih sayang. Dalam pertempuran ini, mereka harus mengalahkan Guru Li untuk mengabulkan permintaan keduanya. Dan sebaliknya, jika mereka kalah, maka mereka akan dihukum Pangeran Dun sebagai pemberontak.
Setelah mengalahkan Guru Li, mereka meminta agar diadakan penyelidikan terhadap Gubernur Zhejian atas korupsinya dan pelanggaran ilegal lainnya. Setelah penyelidikan, maka Guru Chen dan Ziyang dibebaskan dari sel tahanan. Mereka kembali ke desa Chen berkumpul bersama keluarga. Sedangkan Flaming telah dipecat dari perusahaan East India. Namun ia tidak kembali ke negaranya, melainkan pergi ke satu tempat dan mendirikan organisasi untuk meneliti tubuh manusia. Dan dibawanya ia, Zhejian, dalam ketidakberdayaannya. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.